Podcast. Oke, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi kan kita sudah berbicara mengenai definisi pasrah. Kita juga berbicara bagaimana mendeskripsikan tentang tawakal, mendeskripsikan tentang ikhtiar dan lain-lain. Akhirnya jadi pertanyaan, kumaha ngajagana tuh? Ngadang teh menyalahartikan tawakal dan pasrah. Karena banyak sekali orang-orang yang tadi ada sakieu-kieu wae rudet aing mah. Mulai dari hijrah gunung babaturan nyalahkeun gitu kan. Da aing mah lingkunganna kieu. Da aing mah kitu nya pasrah we kumaha Allah ke urang disolehkeun ku Allah sorangan. Dayah teh geuningannya. Anu nungguan hidayah we, aya ngajemput gitu tah. Ada enggak sih? Mungkin ti Kang Diki heula gitu nya. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, anarkis. Wah, Iya. Langsung anarkis. dik. Tuh. Jadi sebetulnya Gara-gara kamera tah mah. Coba menawa kamera malah gerak mah. iya benar. Orang-orang itu centilnya yang gitu. Ame katingalin ke ngajahit nu aya di dieu misalnya. Maksud saya adalah jadi apa nih? Amunisi apa atau ada cerita apa atau ada ayat apa, ada pesan apa sebetulnya yang harusnya kita tidak boleh berpasrah terhadap tingkat keimanan kita yang kita anggap kumaha Allah. Saya mungkin Kang Diki punya kemarin bicara saya cerita tentang ayat ieu. Apa sebetulnya yang bisa diceritakan untuk orang-orang yang mempasrahkan dirinya menunggu Allah mensolehkan dia? Sebetulnya itu yang namanya hidayah itu kan hak prerogatifnya Allah gitu. Tapi walaupun itu hak prerogatifnya Allah dan kita diperintahkan untuk bersegera untuk menjemput hidayah Allah. Jadi kalau ketika kita berbicara hidayah itu dijemput ataupun ditunggu gitunya, ada seperti seseorang itu yang sepertinya tidak menjemput hidayah tapi dia mendapatkan hidayah. Saya pernah baca satu artikel cerita tentang seorang preman, tentang seorang gangster di Amerika ya, kalau nggak salah dia per harinya itu membunuh 10 orang. Tapi setiap harinya berkurang gitu membunuh, yang tadinya 10 jadi 9, jadi 8, jadi 7, jadi 6, jadi 5 dan lain sebagainya. Tetapi yang bagus pada diri dia adalah ketika dia sebelum tidur itu dia selalu berdoa karena dia nggak tahu Tuhannya siapa. Wahai Tuhan, nu ngarasa Tuhanna saya merenya gitu. Wahai Tuhan, nu ngarasa Tuhan saya gitunya. Jadi jadikanlah hari esok hari yang lebih baik lagi gitunya. Akhirnya mungkin dia tidak mencari gitu, mungkin dia tidak seperti yang tidak mencari. Tapi akhirnya Allah itu mempertemukan dengan seseorang yang mengantarkan hidayah kepada dia. Itulah perlunya dakwah. Itulah perlunya dakwah. Maka dari itu ketika dia di jalan sedang ngelamun sendiri, akhirnya didatangi seorang pemuda muslim, eksperimen lah, sosial eksperimen kalau nggak salah. Yang pertama itu dengerin lagu gitunya, wah lagu nu teu paruguh gitu, lagu nu teu paruguh. Akhirnya teu puguh. Reggae mah puguh. Oh iya. Orang Pegawai uya ya. Terus. Lalu yang kedua, sosial eksperimennya itu mendengarkan ayat Al-Qur'an. Tapi ketika dia mendengarkan ayat Al-Qur'an itu seperti dia larut ke dalamnya gitunya. Apa sebetulnya ada makna apa gitunya? Ditanya sama seorang pemuda muslim ini, Anda merasakan makna apa? Nggak tahu kenapa, cenah. Hati saya merasa tenang. Apa ini sebenarnya? Ini adalah Al-Qur'an, kitab sucinya umat Islam, cenah, yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, bercerita dan lain sebagainya. Akhirnya hidayah itu datang. Mungkin ikhtiarnya itu adalah doa dia tadi, pasrahnya dia ketika dia tidak tahu lagi harus ngapain gitunya. Akhirnya Allah mendatangkan seseorang yang Allah titipkan hidayah untuk dia gitunya. Maka inilah perlunya dakwah. Kenapa kita ini disebut sebagai umat terbaik? Umatnya Rasulullah ini sebagai umatnya terbaik karena kita ini adalah umat dakwah gitunya. Umat yang selalu menyeru. Tadi kalau kata Ustaz Fahmi menerangkan tentang ikhtiar,
artinya dari khairun ya. Biasanya artinya asal katanya itu dari khairun. Dari bahasa Arab itu ada beberapa kata baik ya. Khairun itu kan artinya baik. Oh iya. Ada beberapa kata yang menerangkan tentang baik gitu. Ada toyib, ada hasan, ada ahsan, ada mumtaz, ada bir, ada khair. Nah, kenapa Allah menyelipkan kata khairat? Artinya khair itu di atasnya yang baik daripada yang lebih baik. Maksudnya apa? Umat Rasulullah kuntum khairu umat, contoh ayatnya ya. Tapi kalau pada orang Kuntum, tua albirru iya. dipakainya. Kuntum khairu umat itu di situ Allah sedang menerangkan bahwa sebaik-baiknya umat adalah umatnya Rasulullah daripada umat sebelumnya, dan sesudahnya tidak akan ada lagi umat setelah itu. Lalu dalam konteks sosialnya ya, di hadis lain Rasulullah menyebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, menggunakan kata khair. Artinya dalam hukum sosial tidak ada lagi yang lebih baik itu kecuali kita memberikan manfaat kepada seseorang, kepada orang lain. Artinya ketika kita berbicara tentang belajar ya, ketika kita bicara tentang belajar, Allah mengatakan sebaik-baiknya belajar itu apakah? Ya, sebaik-baiknya belajar itu apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an ya. Menggunakan kata khair ya. Tapi artinya tidak ada belajar yang sesungguh-sungguhnya belajar yang lebih baik kecuali kita belajar Al-Qur'an. Nah, kalau kita berbicara tentang hidayah itu memang dari Allah gitu. Artinya wa may yahdillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Nah, ini proses pertama seseorang itu akan mendapatkan hidayah itu kata Allah gitu. Wa may yahdillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah hendak akan berikan hidayah kepada dia, yasrah sadrahu lil Islam, maka akan dibukakan, dilapangkan hatinya untuk menerima Islam. Nah, itu dulu aja pertama ya gitu. Jadi kalau sebelum kita berbicara tentang berusaha menjemput ataupun ditunggu hidayah itu, nah ini proses pertama Allah memberikan hidayah kepada seseorang itu seperti itu. Pemayahdillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, dibukakan, dilapangkan hatinya untuk menerima Islam gitu. Lalu ketika Allah mungkin dia banyak dosa, banyak sekali maksiat, banyak sekali kejahatan yang dia lakukan, tapi kalau Allah sudah cinta, Allah itu yang pertama adalah yasrah sadrahu lil Islam, akan dibukakan hatinya untuk menerima Islam. Justru sebaliknya, yang tadinya sudah mendapatkan hidayah, bisa jadi Allah cabut hidayah tersebut. Ya, ini yang ngeri sebetulnya. Kalau orang yang belum dapat hidayah, dia mendapatkan hidayah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Tapi kalau yang sudah diberikan hidayah tapi dicabut oleh Allah hidayah tersebut, nah ini yang ngeri. Ya. Wa may yudlilhu, nah di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan wa may yudlilhu ayyaj'alahu sadrahu doyikon haraja. Barang siapa yang Allah akan menyesatkan seseorang itu, mungkin karena sebab karena dicabut hidayahnya itu karena mungkin ketika dia beramal didasari dengan rasa sombong ya. Ketika dia beramal tidak ikhlas karena Allah, ketika dia beramal tapi masih ada bibit-bibit kemunafikan di dalam hatinya. Nah, yang pertama, makanya kita sering mendengar tadi ketika kita berbicara, ketika kita sholat, ketika kita sudah beribadahlah, berusaha soleh kepada Allah gitu ya. Ketika kita sudah sholat, sudah puasa, tapi hati masih terasa keruh, masih gini-gini saja gitu. Nah, coba mungkin makanya kitab hadis manapun yang pertama gitu menerangkannya pasti tentang bab niat. Di dalam Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi itu yang pertama hadisnya tentang niat. Di dalam Bukhari, An-Nawawi dan lain sebagainya itu pasti menerangkan tentang bab niat. Karena apa? Karena itu adalah modal awal gitu. Modal awal untuk menuju kebaikan. Maka ayyaj'alahu sadrahu doyikon haraja. Yang pertama adalah disempitkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Diibaratkannya oleh Allah seperti apa? Ka'annahu yas'adu fis sama, seakan-akan dia mendaki ke langit. Orang ngadaki ke Gunung Singa oge geus ngarenghapna luar biasa gitunya. Apalagi ini diibaratkan oleh Allah ka'annahu yas'adu fis sama, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Nah, artinya hidayah itu dijemput atau tidak dijemput ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah
ingin memberikan hidayah kepada seseorang itu, hidayah kepada seseorang pasti Allah berikan gitu. Jadi artinya bukan artinya kita tidak bukan artinya kita harus diam saja tidak menyebut hidayah. Artinya semuanya juga seperti banyak para sahabat juga yang tadinya memusuhi Rasulullah, ya, pada akhirnya diberikan hidayah oleh Allah, ya. Artinya mereka tidak mencari hidayah dan lain sebagainya, tapi Allah sudah menyisipkan rasa cinta kepada seseorang tersebut. Ya, ketika sudah memberikan rasa cinta kepada seseorang tersebut, Allah memberikan hidayah. Enggak. Sanes sih mah. Sanes. Lain yang deket mic deh sama rudet pisan. Ya, alhamdulillah gitu. Jadi kalau kita ini sedikit kalau kita berbicara tentang tahapan-tahapan seorang hamba yang sering kita obrolkan gitu aja. Ada tahap roja, ada tahap khauf, ada tahap mahabbah. Yang pertama tahap roja. Tahap roja itu jadi seseorang beribadah kepada Allah itu dia berharap kepada Allah gitu, tapi berharapnya diibaratkan banyak para ulama menafsirkannya itu seperti seorang pedagang. Artinya ketika dia beribadah itu adalah yang diharapkan adalah keuntungan. Yang menang surga lah dapat. Oh, kalau saya masuk surga mendapatkan infak 1.000 digantian 20.000. Nah, itu jadi hitung-hitungan. Jadi kalau saya masuk surga dapat 70 bidadari dan lain sebagainya. Jadi kalau diterang baca ayat dalam surat Yasin misalkannya, ayat surat Yasin, inna ashabal jannatal yawma fi sugulin fakihun hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Jadi orang yang masuk surga itu mereka bersenang-senang dengan mengurusi urusan mereka. Nah, di situ Ibnu Katsir memberikan catatan yang dimaksudkan bersenang-senang dengan mengurusi urusan mereka itu apa? Ternyata ketika kita masuk surga itu setiap paginya itu disediakan oleh Allah 72 bidadari dalam keadaan perawan, dan setiap bidadarinya itu Tong siri dah bener eta teh. Dan setiap bidadarinya itu diiringi oleh 70 dayang-dayang. Jadi meningkatnya hirup dunia si kampretna ngurus warga masyarakat. Udah udah gawe ngurus warga. Mending di dunia yang 100 sih teh. Mengurus para janda. Oh, jadilah Abu Janda. Wis teu nyebut merek. Ya, ini kan Abu Janda. Oh, iya. Bapaknya para janda. Jadi ketika beribadahnya ketika mengharapkan berharap satu keuntungan, berinfak tadi, ketika kita berinfak 1.000 kita mengharapkannya tergantikan dengan 100 juta dan lain sebagainya, kan itu tipe-tipe sebagai seorang pedagang. Jadi kita nih masih di level itulah gitunya. Tapi tenang. Itu bukan bicara buruk lah ya. Enggak. Masih bukan hal yang buruk, dan itu masih kalaupun misalkannya kita kadang-kadang beramal masih disisipkan dengan rasa ria, berharap saja agar Allah menerima amal kita gitu. Artinya roja ini terus saja berharap kepada Allah. Tapi dia seakan-akan roja ini berharapnya itu hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Atau yang kedua seperti seorang hamba sahaya, diibaratkan seperti seorang hamba sahaya. Ini level yang lebih rumit lagi ya. Khauf ini takut ya. Takut. Jadi ketika kita beramal, takut amal kita tidak diterima. Kalau saya akhirnya ketika dia beramal mungkin ada kita levelnya masih roja, memaksakan diri untuk melangkah levelnya kepada khauf. Akhirnya ketika kita mau beramal takut ria dan lain sebagainya. Jadilah tidak beramal. Nah, yang dimaksudkan ria oleh para ulama itu ketika kita berniat untuk beramal dan tidak jadi melakukan amal tersebut, nah itulah yang dimaksudkan dengan ria. Jadi ria itu bukan amal kita dilihat oleh orang lain dan lain sebagainya, itu adalah ria, bukan. Jadi ria itu ketika kita tidak melakukannya beramal dan kita tidak melakukan amal tersebut, itulah ria gitu ya. Itulah ria. Jadi orang yang menyembunyikan ibadahnya itu belum tentu ikhlas karena Allah.
orang yang memamerkan ibadahnya di depan di medsos ataupun di medan di khalayak umum dan lain sebagainya belum tentu juga dia ria gitunya. Artinya kembali lagi kepada diri masing-masing, pada niatnya masing-masing. Nah, ini adalah level yang kedua tentang khauf. Level yang ketiga ini adalah level mahabbah. Ini mah level luar biasa lah. Ataupun yang dimaksud dalam hadis itu level ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita beribadah itu kepada Allah, fokus aja kepada Allah gitunya. Seakan-akan Allah itu melihat kita. Kalaupun kita belum bisa melihat Allah, Allah yang melihat kita. Jadi bahkan ada seorang sufi itu banyak yang mengatakan, saya tidak peduli dengan adanya surga dan neraka, ya. Tidak peduli dengan adanya surga dan neraka. Yang penting saya akan mendapatkan ridho Allah. Nah, dulu ada salah seorang ulama yang mengatakan, dan ini juga menjadi perdebatan panjang, bahwa kita ini tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Termasuk Rasulullah termasuk Rasulullah, ya. Termasuk Rasulullah juga tidak dijamin masuk surga kalau bukan dengan rahmat Allah. Itu artinya mengatakan bahwa ulama tersebut mengatakan bahwa kita masuk surga itu bukan dengan amal kita, tapi dengan bukan semata-mata. Iya, bukan semata-mata dengan amal kita, tapi karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus kita garis bawahi itu adalah pilihlah level kita di mana kita mampunya lah gitu ya. Kalau kita menceritakan tentang, ada cerita-cerita tentang roja bagaimana, khauf bagaimana, mahabbah bagaimana, ya, seperti ceritanya Laila Majnun gitu ya. Laila Majnun itu ketika ditanya mahabbahnya yang sangat luar biasa kepada Laila, Qais namanya itu ya, seorang laki-lakinya tuh namanya Qais. Namanya tuh Qais, ya. Ditawarkan, andaikan akan aku berikan seluruh dunia ini dan seisinya, kamu milih Laila ataukah dunia dan seluruh isinya ini? Andaikan, terus dia jawab saking mahabbahnya kepada Laila, ya. Saking cintanya kepada Laila, debu yang menempel di kaki Laila lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Itu debu, ya. Contoh mahabbah gitunya. Ya, orang yang sedang jatuh cinta itu biasanya puitis. Nah, maka saya luar biasa apresiasinya kepada karya-karyanya Cangcuter, ya. Mungkin Masukan tadi apresiasi kepada band Lila. Yang lebih nyambung ya. Cita rasa itu. Ya, jadi begitulah mungkin ketika kita beramal itu kita menempatkan ketika kita beramal itu di posisi mana kita gitu. Bukan artinya mana yang lebih baik, bukan artinya mahabbah jauh lebih baik daripada roja, bukan artinya khauf lebih baik daripada roja, tapi kita masih menyesuaikan tingkat keimanan kita, menyesuaikan tingkat amalan kita sampai di mana. Ketika kita berbicara tentang para sahabat juga tidak ada yang sama amalnya, semuanya punya amalnya masing-masing. Ada yang ahli sholat malam, ada yang ahli berzikir, ada yang ahli berperang, ya. Bahkan kalau kita semoga para ahli udud jadi ahli surga. Ketika kita berbicara, jadi ketika kalau kita membicarakan sahabat itu seperti seakan-akan mereka tuh hafal Al-Quran semuanya, padahal enggak gitu kan. Mereka itu, para sahabat itu hafal satu ayat, mereka amalkan. Nah, itulah kelebihannya para sahabat gitunya. Mereka hafal satu hadis, mereka amalkan gitu. Berbeda dengan kita hafal beberapa ayat, tiap hari baca Al-Fatihah, tapi tidak tahu makna yang terkandung dalam Al-Fatihah tersebut. Nah, itu gitu. Jadi kelebihan para sahabat itu seperti itu gitu. Ada seorang orang yang bodoh, orang yang dari kampung, ya, datang kepada Rasulullah menyatakan kecintaan dia kepada Rasulullah, ya. Ya, itulah kelebihan amal dia gitu. Ada yang amalnya biasa-biasa saja gitunya. Amalnya yang biasa-biasa, sholat malam ya biasa-biasa, sholat fardunya juga biasa-biasa,
tapi dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Ketika berkumpul seperti ini kan, datang saja rajulun ahlul jannah, akan datang seorang laki-laki ahli jannah. Datang ternyata seseorang yang biasa, benar iya gitunya. Seseorang diremehkan kepada sahabat. Bukan diremehkan gitunya, artinya bertanya-tanya para sahabat. Nanya iya sih gitunya. Da asa can pernah ningali amalan anu luar biasa ti jelema ieu gitunya. Besoknya Rasulullah menyatakan lagi seperti itu saja rajulun min ahlil jannah, akan datang juga seseorang akan datang seseorang ahli surga. Datang jelema eta deui gitu. Besoknya lagi gitu, saja rajulun ahlil jannah. Datang orang itu lagi gitu. Akhirnya ada seseorang yang penasaran amal apa nih sebetulnya yang membuat Rasulullah mengatakan dia ini ahli surga. Akhirnya dia datang ke rumahnya, menginap selama 3 hari, tidak ditemukan amal yang luar biasa. Akhirnya setelah putus asa dia menanyakan kepada sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sebagai ahli surga, sebetulnya kamu punya amal apa gitu sehingga Rasulullah mengatakan kamu sebagai ahli surga. Ya, amal saya biasa-biasa saja. Kamu juga melihat sholat saya biasa-biasa saja, sholat malam saya biasa-biasa saja, sedekah saya biasa-biasa saja. Pokoknya amal saya biasa-biasa saja. Tapi saya setiap hari sebelum tidur saya selalu membersihkan hati saya. Ketika ada seseorang yang berbuat salah kepada saya maafkan. Jadi ketika seorang sahabat itu tidur, dia tidak menyimpan dendam dalam dirinya. Itu luar biasa. Amalan hati itu kadang-kadang lebih berat daripada amalan jasad. Iya, kebayang. Mi, kumaha mun yang harapan jelema kitu, Mi? Anu biasa-biasa saja. Anu ngadaguan hidayah we tuluy gitu. Da pada dasarna mah geus dikasih ya semua orang. Ya. Paling tidak setiap orang pernah merasa situasi gelisah. Apapun pendekatannya. Gelisah dengan pekerjaannya itu akan membuka kepada arah yang lain. Ya. Gelisah dengan situasi keluarganya itu akan mengarahkan pada situasi yang lain. Gelisah dia di sekolah, gelisah dia di lingkungan, gelisah dengan apa yang dia dapatkan, ya, gelisah dengan apapun yang dia tidak dapatkan. Itu adalah semua modal pada dasarnya. Itu kan ya, artinya kemudian ketika kita gelisah, mau dibawa kemana arah? Nah. Ketika kita bersedia melangkah, pintu hidayah akan sangat terbuka. Tapi lagi-lagi, makanya kemudian kenapa pada level tertentu, sebut misalkan kita ada pada fase roja. Penting kemudian kenapa kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Bukan berarti tidak penting bergaul dengan orang-orang yang dianggap tidak baik. Karena bisa jadi itu juga jalan. Ya. Jalan-jalan kita untuk menemukan, karena jalan kegelisahan, situasi kegelisahan itu bisa ada pada situasi wilayah suci dan tidak suci sekalipun akan berhadapan dengan situasi gelisah. Lagi-lagi, mata hati kita akan mengarahkan kepada arah gitu. Artinya bahwa apakah Allah satu sisi Allah punya hak prerogatif untuk memberikan hidayah pada seseorang, tapi Allah sudah memberikan potensi pada setiap makhluknya, pada setiap manusia untuk selalu mendapatkan situasi gelisah. Makanya ini yang saya bilang, kadar pemahaman seorang, kadar intelektual seorang, kadar kesediaan seseorang dalam memikirkan dirinya, ini menjadi salah satu kata kunci ketika kita berhadapan dengan kegelisahan. Pada fase tertentu misalkan papi pada masanya gelisah tapi dengan cara misalkan minum kopi. Orang geus waduh. Oh, kopi toh. Bisa saring minum kopi. Pada situasi gelisah yang lain, papi melakukan dengan cara yang lain. Pada gelisah yang lain dengan fase-fase tertentu, ternyata ketika dipertemukan semua ternyata tidak menemukan jawaban pada setiap gelisah. Namun hingga pada satu titik. Artinya kesediaan melangkah pada setiap situasi gelisah yang kita hadapi sebenarnya. Nah, ini kembali kepada level pasrah gitu kan. Jadi pasrah itu pada akhirnya kenapa kita seolah-olah merasa jauh dari cahaya. Kalau tadi diibaratkan dengan lubang gelap, kita menemukan cahaya, itu yang kita cari. Pasrah itu kan diantaranya saya pahami tadi adalah ketika kita bersedia menggantungkan diri dengan cara menggantungkan diri kepada sesuatu yang sifatnya ilahiyah, kepada sesuatu yang tak berbatas, tak terbatas gitu.
dalam pelaksanaannya ketika sudah terlewati hari beberapa hari misalkan, kita menerima pada setiap kondisi hari sudah kita lewati. Itu kita menerima dan itu juga pasrah, tapi tetap dalam kondisi menggantungkan diri. Artinya pasrah itu menggantungkan diri kepada ilahi Robbi dengan sedia menerima dan terus-menerus bersedia mencipta gairah untuk meraih berkah hingga menjemput hidayah. Dan pada setiap level pasrah manusia, pada setiap umurnya, pada setiap situasi, kondisi, fase kehidupannya, itu akan selalu dihadapkan. Papi dengan situasi hari ini, Amang dengan situasi ini, apakah sudah ada pada fase-fase mapan tersendiri? Sebut pernah merasakan situasi mapan pada situasi, baik secara mapan material, mapan apapun. Pada titik tertentu saya yakin ada pada situasi gelisah juga. Apapun itu bentuknya. Dan itu bisa hadir dari anak, dari istri, dari tetangga, dari siapapun, bahkan dari pekerjaan, bahkan dari apa yang kita ekspektasikan sekalipun. Nah, cuman ketika kita berhadapan dengan situasi lingkungan sekitar, diri kita sendiri yang kemudian berhasil melahirkan sejumlah kegelisahan, sejumlah keresahan, ketika kita selalu sedia menggantungkan kepada nilai-nilai ilahiyah pada apa yang kita langkahi, pada apapun yang kita sedia melangkah, relatif akan jauh lebih mudah terarah ketimbang dari sejak awal kita tidak pernah menggantungkan sama sekali. Sehingga ini yang saya bilang tadi, bahwa betapa orang begitu sangat mudah mendapatkan kecewa, betapa orang sangat mudah merasakan misalkan frustasi pada apapun yang dia sedang ikhtiarkannya. Karena ketika keberhasilan yang dia lakukan pun ujung-ujungnya kesuksesan yang melahirkan kesombongan, bukan kebaikan. Ini yang sangat mudah orang merasa cepat putus asa. Nah, makanya kenapa level pasrah harus selalu dilibatkan pada setiap apapun gerak langkah kita. Karena ini akan membukakan pintu hidayah yang lain. Kalau kita memahami pintu hidayah itu adalah layarnya banyak, makomnya tinggi dan sangat banyak gitu kan. Karena seperti halnya juga pengetahuan. Kenapa sih sekolah SD itu kudu genep tahun dan di sekolah lain mah cukup 4 tahun? Kenapa sih harus SD, SMP, SMA gitu kan? Harus sampai kuliah dan seterusnya. Seperti halnya juga pemahaman manusia, kita harus bersedia membukakan pada sejumlah tabir-tabir kegelapan pengetahuan dalam diri kita sendiri. Kalau kamu tidak bersedia melewati halang rintang di kelas 1 SD, gak akan mungkin kamu bisa menyelesaikan halang rintang di kelas 2, begitupun selanjutnya. Kesediaan kita melangkah dan mengarah itulah yang kemudian pasrah itu bukan menyerah, tapi bergairah untuk meraih berkah. Bersedia terus-menerus menciptakan gairah untuk meraih apapun yang kamu inginkan pada dasarnya itu. Karena nggak ada yang nggak mungkin selama kita berpegang teguh kepada bahwa Allah itu maha mungkin. Allah itu maha mungkin. Yang membuat tidak mungkin kita yang mengkerangkeng diri. Asa teu mungkin aing ka Mekah. Asa teu mungkin orang ti Garut ti Tasik ka Bandung ku kondisi siga kieu. Tabir penjara itu yang sebenarnya kita ciptakan sendiri. Seperti hanya apakah mungkin hidayah datang kepada saya yang merasa kotor bla 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 bla. Pertanyaannya, apakah hidayah juga hadir kepada orang yang merasa dirinya suci? Kesediaan melangkah, kesediaan menciptakan gairah untuk meraih berkah sejatinya bagi saya itu adalah jalan pasrah yang bukan berarti menyerah. Kalau kita artikan sendiri, arti hidayah itu kan artinya petunjuk. Ketika kita tadi gangster tadi, ketika dia melangkahkan kakinya di luar, keluar gitunya, sehingga dia bertemu seorang pemuda muslim gitu, artinya Allah sudah memberikan petunjuk dan dia mau melangkah gitunya. Dan dia mau melangkah ketika Imam Ahmad bin Hambal dulu gitu. Nah, kesediaan urusan melangkah pada dasarnya kan kita sudah dibukakan dengan sejumlah jalan. Persis ketika teman-teman ketika melihat, sebutlah story entah IG, entah WA teman-teman misalkan, ada yang beberapa dilihat secara intens, ada yang dengan skip begitu saja.
Oke, kita memilih sendiri sebenarnya. Padahal Allah sudah membukakan semua fragmen-fragmen yang bisa kamu pilih, tapi kamu malah memilih ini. Kecenderungan. Kecenderungan kita lebih memilih ini ketimbang yang lain sudah dibukakan. Tapi masalahnya selalu kita menyalahkan yang lain. Tadi faktor yang tadi. Padahal kita sendiri yang men-skip itu. Kita sendiri yang mengabaikan itu. Padahal sudah dibukakan semuanya. Berarti sesungguhnya petunjuk itu udah ada. Mungkin ya. Jadi gimana mungkin kitanya menyikapinya gitu. Gimana kita mau mengambil jalannya, pilihannya. Kalau dilihat dari itu kan sebetulnya ajaran moral udah dari sejak dahulu kala gitu udah ada. PMP. Dari PMP. Teman-teman yang baik pun kan udah ada di sekitar kita. Tapi itu pilihan. Kita memilih jalannya kemana. Dan balik lagi ke hati kita. Intinya ya hati kita mau diperjalankan kemana. Kalau misalkan tetap hati kita diperjalankan dengan nilai-nilai ilahi, apapun ilmu yang masuk pada kita tujuannya pasti tetap di ilahi. Mau itu mau belajar di agama, mau belajar di sains atau di apapun, kalau kita tanamkan nilai ilahi, pasti tujuannya ke ilahi. Ya seperti innalillahi wa inna ilaihi raji'un pada akhirnya. Akan selalu kembali kepada sang ilahi. Dan ada kata kunci sebetulnya untuk memahami itu semua itu harus mengenal diri dulu. Mungkin kalau yang hadisnya apa? Man arofa nafsah fakot arofa robah, atau ada juga yang metode sebaliknya, man arofa robah fakot arofa nafsah. Betul. Nah itu. Jadi mengenal diri dulu baru kita mengenal Tuhan. Nah, kadang kita melalui fase yang begitu meloncat, misalkan dari pertama kita untuk mengenal Tuhan, mengenal surganya. Langsung fase berikutnya untuk mencari ridhonya. Tapi kita lupa intinya bahwa kita itu lupa untuk meridhoi itu Allah menjadi Tuhan kita. Nah itu langkah yang mungkin banyak orang kecewa yang stres atau apa karena inti di situ meridhoi Allah menjadi Tuhan itu kita tidak lakukan. Kita hanya terus mencari keluar terus mencari tapi lupa masukin ke dalamnya, ke dalam hati bahwa Allah itu sesungguhnya rumahnya itu di hati. Kalau kita terus mencari keluar lupa kita bahwa tujuan kita tuh ternyata bukan mengisi hati kita tapi mengisi kepuasan, mengisi keinginan. Ya itu pasti berujung dengan kecewa, sesebutan. Yang ngarah disebut merasa akunya itu ya. Sebagai Al-Quran itu pernah di surat Fussilat itu ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Jadi kalau kita sudah Allah itu menuntut kita bukan hanya kita mengatakan Tuhan kita Allah gitu ya. Kita banyak berbicara percaya ke Allah, percaya rezeki itu Allah sih. Tapi pada prakna gitu, pada prakteknya gitunya bukan menuhankan Allah tapi menuhankan ya tadi gitu selain Allah gitunya. Kita tidak akan hidup tanpa adanya uang. Kita tidak akan hidup tanpa adanya ikhtiar. Ada yang selalu mengedepankan ikhtiar gitu ya, tanpa adanya tawakal tadi, pasrah tadi kepada Allah gitu ya. Makanya Allah mengatakan innalladzina qalu rabbunallah. Kalau kita sudah mengatakan Tuhan kita adalah Allah, artinya kita yakin Allah yang memberikan kita hidup, Allah yang menghidupkan, yang mematikan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur alam dunia ini, Allah yang memberikan rezeki kepada kita dan lain sebagainya gitu. Allah modal usaha. Ya, Allah yang memberikan modal usaha. Lalu Allah mengatakan tsumastaqamu, sinkronkan antara ucapan dan hati. Sinkron. Ketika apa yang seharusnya apa yang kita ucapkan itu satu frekuensi harus kan masuk lagi ke dalam hati gitu ya. Makanya seseorang dai, seseorang penceramah itu ketika dia berbicara, ketika dia berdakwah itu berarti artinya bukan berdakwah untuk jamaahnya, berdakwah untuk dirinya sendiri gitu. Tsumastaqamu. Lalu ketika kita sudah meyakini itu ya, apapun yang kita hadapi, rintangan yang di depan yang kita akan hadapi, pasti akan menjadi tanggung jawab Allah gitu. Tanggung jawab Allah, kita meniatkan segala sesuatu niatnya karena Allah, itu akan menjadi tanggung jawab Allah. Misalkan Ustaz Fahmi buat pesantren tapi nggak punya dana untuk membangunnya. Kalau dia niatnya karena Allah, kalau kita niatnya karena Allah, dan Allah itu yang akan pasti tanggung jawab gitu. Kenapa? Allah karena kata Allah
tatanazzalu alaihimul malaikah, ya. Allah menurunkan para bodyguard-bodyguardnya. Siapa? Para malaikat. Kalau kita dikawal sama polisi saja sudah merasa aman, apalagi dikawal oleh para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Dan para malaikat itu sebagai pelipur lara. Para malaikat itu selalu mengatakan alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya kita bersama kamu. Aku cuma nangis aja ya. Allah takhafu wala tahzanu. Jadi seorang wali itu tidak akan di dalam hidupnya tidak akan pernah merasa takut, tidak akan pernah merasa sedih. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Karena yang takut mah murid, makanya ada wali murid. Diwakilan. Sebelumnya Kadang wali oge nyawa batu. wali murid nilainya goreng kok dengan wali lain. Bayangkan kalau kita sudah meyakini itu ya, kita mengucapkan ya, dengan mengucapkan lalu meyakini dalam hati, dan Allah mengatakan nahnu auliyaukum fid dunya wal akhirah. Kami yang akan menjadi pelindung-pelindungmu di dunia maupun di akhirat. Jadi orang yang beriman itu di dalam hidupnya kalau rasa takut itu manusiawi lah gitunya. Tapi ketika dia selalu menyandarkan kepada Allah, manusiawi dan islami gitu. Seakan-akan kalau kita resah, kalau kita itu tidak islami ya saja. Kami umat muslimin rasa gitu. Jadi nahnu auliyaukum fil hayawatid dunya wal akhirah. Kita bayangkan dilindungi oleh Allah. Jadi seorang wali itu tidak harus punya keramat di dalam dirinya. Wah, wali enak bisa sholat di dia terus ke Isya sholat di Mekah misalnya. Bukan seperti itu wali itu. Jadi seorang wali itu adalah seseorang yang yakinnya kepada Allah 100%. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu. Tidak ada keraguan gitu ya. Percayanya kepada Allah 100%, taatnya kepada Allah 100%, dia tidak mau taat kepada siapapun kecuali kepada Allah, dia mau taat kepada makhluk Allah kecuali atas persetujuan Allah. Ya, namun itulah ini wali. Dalam prakteknya teman-teman tetap tidak perlu langsung harus karena Allah. Ya. Karena Allah. Tetap pada prakteknya kita dihadapkan dengan latihan dalam keseharian. Misalkan anak kecil harus taat pada gurunya. Kita harus taat dengan tata tertib lalu lintas, aturan lalu lintas. Kita harus tata tertib dengan aturan-aturan yang manusia ciptakan. Ini adalah bagian dari treatment kita sehari-hari. Sunatullah. Ya itu sunatullah. Artinya ketika kita mematuhi aturan sunatullah, hukum alam, ini bagian dari ikhtiar kita untuk mencapai. Jadi masih sebenarnya taat kepada Allah itu misalkan. Apakah berarti ketika kita melanggar aturan lalu lintas kita tidak taat pada Allah? Taat kepada Allah. Sejatinya ketika kita melakukan sejumlah aturan, apa yang disepakati di rumah, apa yang disepakati di warga, apa yang disepakati di negara, itu part of bagian dari cara kita taat kepada Allah. Dan itu kita pahami juga bisa sebagai treatment dan riadohnya kita, olahraganya kita, latihannya kita. Makanya kemudian kenapa ada roja, kenapa ada khauf, kenapa ada mahabbah? Karena untuk satu fase ke fase yang lain butuh latihan. Dengan roja, insya Allah kita akan bisa khauf. Dengan khauf, insya Allah bisa kita mahabbah. Dengan mahabbah kita bisa melakukan semuanya. Dan itu hanya bisa dilatih. Dan itu hanya bisa ketika kita terus-menerus berproses, bersedia terus-menerus di tempat dengan cara apapun. Antak di istilah orang mah akhir rupa kudu siap jeung reuasna. Iya. Bahkan ketika kamu ngadoa pun kudu siap jeung tanggung jawabna. Jebret meh dibere 5 miliar, 100 miliar wanita ieu tanggung jawab. Kok hayang beunghar, tapi tiba-tiba ku Allah misalkan dengan ada helper yang lain, tah sok 10 miliar jeung maneh. Ngulang maneh pasti. Tuh. Kan tanggung jawab. Ogoh ngadoa hayang beunghar. Ogoh ngadoa hayang beunghar dibere ku investor tah 10 miliar, aya ngahulang. Bahkan pada doa pun kita harus siap dengan apapun yang konsekuensi dengan doa yang kita inginkan.
Makanya kemudian kenapa prasangka Allah itu sesuai dengan prasangka bana. Namun sesuai prasangka Allah, mana itu sesuai praduga dengan kemampuan dan pengetahuan kita miliki, was doa ya, pae. Gibri panas diri. Makanya kemudian kenapa? Mungkin ini yang terbaik dari Allah. Mungkin ini. Itu kan jalan pintas kita memahami betapa kita tidak tahu. Kita tuh bodoh. Kita tuh nggak tahu apapun. Yang tahu adalah bahwa kita punya pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tapi tidak pernah tahu ketika kamu mendapatkan ini akan menjadi seperti apa. Ketika kamu mendapatkan itu, kamu akan menjadi seperti apa. Kita nggak pernah tahu. Yang baru tahu kita adalah kita ingin ini. Kita pengen memiliki itu. Dan seterusnya. Sebut kamu pernah punya mimpi pengen punya Harley misalnya. Jebret ayeuna dibere 50 siki. Bisa ngelok tuh. Leuwih teuing ya Allah. Aing mun remetana hiji tuh maneh mah aing dibere 50 masih kena nawa. Karek mikiran pajak ieu mental jelema beunghar. Lain mental jelema kreatif. Tuh 50 hiji we lieur. Hiji we lieur. Pajak. Tuh kan, mata kuayana mencari Harley Doni. Harley Doni Dia terlatih. Dia sudah dilatih. Terlatih bisa memanggil polisi. Nah, Nu kreatif mah bodongkeun. Nah, masalahnya seringkali kita ketika ingin melompat kepada nilai-nilai ilahiyah, mardotilah, itu berarti kita harus lompat begitu saja dengan melupakan nilai-nilai insaniah yang itu sebenarnya fase mencapai nilai-nilai ilahiyah. Tanpa insaniah nggak mungkin kamu akan mencapai nilai-nilai ilahiyah. Makanya kemudian anfa'uhum linnas, gitu kan? Albirru husnul khuluq adalah ketika kita menjaga saling silaturahmi. Itu kata kunci. Jangan pernah abaikan nilai-nilai kebaikan duniawi yang tengah-tengah kalian lakukan, khidmatkan. Dan tidak ada yang terbaik dan terburuk ketika kalian dan kita semua berperan pada porsinya masing-masing dengan keyakinan atas nama ini ada di jalan Allah. Kamu berdagang, apapun yang kamu dagangkan, yakin ada di jalan Allah, kamu terhormat. Kamu menghibur banyak orang dengan yakin ini ada di jalan Allah, kamu terhormat. Dan peran apapun, Hanya ustadz ya? Bukan hanya ustadz, bisa jadi ustadz sangat tidak terhormat. Iya. Ya. Sangat-sangat tidak terhormat. Tapi respect pada semua apapun yang teman-teman perankan, ini adalah jalan ilahiyah. Ini adalah jalan ketuhanan. Dari 99 asma Allah yang kemudian kita pahami sebagai asmaul husna. Asma mana yang tengah kita amalkan? Rahman Rahimnya. Sementara kita masih juga merasa benci pada yang lain. Apakah itu amalan Rahman Rahim? Al-Quds. Apakah kita kemudian merasa suci ketimbang yang lain yang kita anggap kotor? Apakah itu amalan Al-Quds? Dan banyak nilai-nilai yang lain yang sejatinya kita adalah bagian dari cerminan nilai-nilai wilayah itu. Dan nilai-nilai kepasrahan. Nilai-nilai kepasrahan artinya betapa kita bukan apa-apa. Kita hanyalah manusia yang belajar untuk menjadi hamba di hadapan Sang Maha Kuasa. Tidak ada yang lain. Titik kepasrahan manusia adalah ketika dirinya menerima sebagai seorang hamba di hadapan Sang Maha Kuasa. Dan selalu melibatkan nilai-nilai ilahiyah dalam keseharian. Kang Tria, ada yang mau nambahin dulu Kang Tria? Ngahulang. Saya sebagai newbie di sini. Ya. Paham sih. Tapi berarti kan Kang Tria juga sebagai musisi sangat mudah Apa tuh? untuk melakukan dakwah bilhal itu luar biasanya ketika waktu manggung adan ya orang mah kudu salat heula kan. Bagaimana jika ini yang paling jelas dibahas kan Nurmagomedov Medovnya salah gitu kan, ketika mereka tidak berdakwah apapun lalu mereka berbicara ketika panggung lampu sedang menyorot ke mereka dengan ngomong
Alhamdulillah tek langsung dakwah kalau KKB. Berarti kan Kang Tria dengan kalau saya kan sering mengistilahkannya setiap manusia diberikan atribut Ya. untuk mereka berdakwah di situ. Ada yang berdakwah di Grabna, ada yang berdakwah di counter HP-na, ada yang ngedakwah sebagai musisi juga gitu kan. Terlepas dari kita berbicara mengenai mana yang profesi yang bagus mana yang tidak, tapi berbicara bahwa kita diberikan atribut untuk kita berdakwah. Masalahnya atributnya nggak secokot, dakwahnya encan meureun. Itu yang mungkin kita sering lupakan. Da saya mah tuh bisa naonnya pasrah we ada orang mah ngan dibere posisi di dunia lagi sebagai ieu profesina. Lupa bahwa semua profesi selama membawa nilai ilahiyah menjadi mulia sebetulnya. Dan ketika kita mengambil profesi kemuliaan dari profesi tersebut, maka kita tidak akan lupa bahwa tadi sebutkan dakwah mah kewajiban kabeh. Untuk saling minimal ngingatan. Dan betapa luar biasa kan di kedudukan Cangcuters oke gitu sebetulnya, bahwa dengan mudahnya mereka berbicara dan karena orang sudah melihat gitu kan. Kan hasilnya dakwah teh pertama adalah dilihat dulu. Dengan mudahnya Public berbicara figure. dan dengan susahnya bertanggung jawab. Dibandingkan lain. Masak eta. Jadi kan tidak salah sahijina gitunya ketika kaselewa saletik weh. Edan. Makanya ketika salah satu yang jadi masalah pisan ayeuna nyaminya. Pamlet turah. Ayeuna karunya siapa barudak ayeuna. Da mun disebutkeun leuwih bejat urang-urang baheula. Ngan karunyana barudak ayeuna mah bejat saeutik ka expose. Viral. Ini kan karunya nya. Sok ayeuna punten lah. Di masa SMA kita banyak perempuan yang gitunya rok bini segala rupa merendahkan dirinya. Laki-laki loba merendahkan dirinya dengan ucapan-ucapan yang provokatif. Barudak ayeuna mah karunya gitu. Begitu mereka hilaf saja. Jebret langsung jejak media sosial teh tidak terhapus. Tiga eta Mau ngebut merek saya. Tapi maksudnya teh, nah ini yang menjadi tanggung jawab kita juga untuk bermuhasabah melihat. Nah orang diberi wadah ieu, emang dakwah naon nu Allah titipkeun di Medan ieu teh. Kang Dul di Tasik. Nah anu di Bandung geus ngaring ngumpul jeung jelema-jelema kieu. Tapi ujug-ujug dialungkan ke Tasik ngahulang we kitu. Aing kudu dakwah di Tasik geuningan. Karena di Tasik jujur, saya melihat ketika saya ge ada orang aya turunan Tasik nanya Kang Dulnya. Jadi saya melihat kalau untuk memperbaiki sholat seseorang di Tasik sudah banyak. Tapi yang mengajak orang untuk sholat itu masih sedikit. Bukan membawa sholat ke masjid, saya mah. Tapi membawa nilai masjid keluar, itu yang masih kurang. Kalau bahasa tadi ala ustadzna di bahasa saya mah sebagai peneliti sosial mah nyebutna teh masih sedikit. Kieu bahasa babe oge. Tong nitah salat kanu geus wudu. Kanu geus wudu mah ajakan ngabenerkeun salat. Amun anu can wudu ajakan salat. Kanu can nyaho salat Sesuai nyaho salat. Yes. Nah, Kang Dul menurut saya mah luar biasa tuh. Preman someah cek saya ge ieu mah jelema teh. Ajakna ulah ajak salat, ajak touring. Da geus salat geus beres. Da gedug Trabas. Aing mah tanempuk budak Trabas bager, kabeh ge bawang baheulana. Gitu kan? Berarti kan Kang Dul sudah melewati fase itu. Sudah dibekali itu. Ku Allah teh geus dibere wadah ieu ya Kang Dul teh. Meureun can dicokot, mata di Tasik sepi keneh. Da maneh can dakwah kan gitu meureun. Andai kan Kang Dul jubret deui, aing mah rek bawang deui, lain ku bawangna. Tapi kembali mengenakan seragam Trabasna dalam tanda kutip ya. Seragam bawangna, tapi geuningan dirinya teh ngajakan ke masjid. Amun geus rek hayang ngabeurkeun salat, saya tidak boleh meninggalkan atribut saya dalam hati teh. Mun diajak salat kadoni we. Misalkan bisa digitukeun. Dan bisa diterjemahkan masjid itu kan sebenarnya simbol ya, simbol perubahan. Yes. Bukan hanya sekadar dipahami secara letterlet, yuk ke masjid dalam bentuk tapi kemudian mengajak kepada kebaikan dan kebermanfaatan. Yes. Pada sesama manusia. Itu adalah nilai-nilai yang harus ditegakkan. Makanya perintahnya kan bukan mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat. Dan menegakkan itu tidak di masjid tentu. Yes. Saja. Tidak saja di masjid. Karena banyak orang yang tidak bisa menegakkan bahkan di masjid sekalipun. DKM nanti amanah misalkan. Bahkan itu DKM. Sholat tebet ada ieu. Banyak. Artinya justru tantangan kita yang harus kita sebagai lakukan yang difahami adalah bagaimana justru menegakkan nilai-nilai sholat kita dalam keseharian, di lalu lintas, di tempat pekerjaan, dimanapun. Itu tantangan yang harus terus kita lakukan, diuji cobakan.
Dan yang lainnya adalah bahwa apa namanya tadi tentang dakwah. ya dakwah difahami dan di Al-Quran simpel banget kan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sesederhana itu, dan itu adalah bukan tanggung jawab ustaz, bukan tanggung jawab kiai, bukan tanggung jawab habib dan seterusnya. Ini tanggung jawab yang merasa diri sebagai seorang muslim. Ya. Kamu punya hak, kamu punya kewajiban untuk saling menasehati. Dan ini adalah pagar kebaikan sesama manusia adalah ketika bersedia saling menasehati. Ulah nungguan ditungguan yang dinasehatan. Bisa juga gitu, tapi kalau ada yang diminta, kamu punya hak untuk menyampaikan. Nah, sebut ke orang lah. Ya, misalkan ndak pangnasakan orang, kamu punya hak juga menyampaikan. Nah, orang malah lain ustaz, bukan seperti itu jawabannya. Karena pada dasarnya orang ketika meminta tahu persis siapa yang diminta pada dasarnya. Kalau memaksa untuk mendakwah, Nah, itu udah beda dongeng. nah itu gimana? Itu beda dongeng, memaksakan kehendak kan? Ya. Ya. Memaksakan kehendak. Kita hanya punya hak dan kewajiban untuk menyampaikan, mengikuti atau tidak orang yang disampaikannya adalah Nah, itu makanya kemudian tadi melibatkan nilai-nilai faktor hidayah teh. Ya, Petunjuk. Gitu. Bahwa kita mah tugasnya ngadugikeun. Urusan anu didugikeun dan narima jeung teu, mangga jangan. Ya, jadi posisi kita adalah sebagai dai. Ya. Dai itu adalah mad'u gitu, mengajak gitu. Mengajak. Jadi saya meyakini sebetulnya jadi kebangkitan Islam itu bukan dengan ramainya masjid, bukan dengan ramainya majelis taklim, tetapi Islam itu tegak atau Islam itu bangkit ketika setiap sendi peradabannya itu disisipi oleh nilai-nilai Islam, termasuk musik, termasuk mungkin Apapun. Geng motor dan lain sebagainya gitu. Pokoknya setiap sendi peradaban disisipi oleh Islam, oleh nilai-nilai Islam, itulah baru tegaknya Islam. Kalau hanya ramainya di masjid masih jauh gitu dari kebangkitan Islam menurut saya. Ya betul, makanya Kesuksesan dakwah. obrolan tentang memakmurkan masjid, Ya, memakmurkan masjid. memakmurkan masjidnya sebetulnya Bukan masjid masjidnya ansih. iya, Iya. Lingkungan sekitar. lingkungannya. Lingkungan Karena sekitar. kalau lingkungannya sudah disejahterakan dengan nilai-nilai Islami, masjid lagi udah bakal edan Enggak. sorangan, Iya. gitu, ngabret sorangan. Nah, ya ini makanya karena waktu juga. Jadi saya melihat dari sisi pasrah gitu ya, bahwa memang faktor ilahiyah itu dalam tanda kutip di dalam hati seseorang kadang sok luntur, Oke. jebret gitu kan. Tertutupi lebih tepatnya. Tertutupi lebih tepatnya. Yang bisa menjaga siapa ya tadi, dikawal ke babaturan dan Nilai-nilai insaniah. malaikat Allah ge bisa jadi Ya. nitipkeun teh ka Don, ingetan si kampret. Ya. Hadi Ya. dengan beliau kemarin baru Hadi berdakwah ketika Hadi memperlihatkan kemalangannya nu diblokir, dibajak akun Grabna, ngomong ka grup aing teh bisa gawe 3 poe diblokir ku Grab dan menunjukkan kesabarannya, menunjukkan mencari cara lain untuk berusaha. Eta mun aya jelema anu di jero grup keuleun bung ojak bung naon kuduna eran poe si Hadi. Anjir teh si Hadi geus dibere hese. Anger we kalem ge. Terus mencari aina jadi nge-Grab jadi gogona nu ngangkut-ngangkut barang teh. Gobox. Karena jadi gobox jeung aki-aki memperlihatkan. Namun menurut saya mah saya kan selalu berpikir kayaknya Allah mah tidak pernah menciptakan kesia-siaan, termasuk cerita Hadi di dalam WhatsApp itu. Namun di ilmuna keur aing si Hadi mere kieu anjir teh get. Hikmah. Edan si Hadi euy. Hikmah mah gratis. Maksudnya kadang-kadang kita melihat di grup WhatsApp kan dah heureuy mah adalah media penyampaian. Ya. Tapi kan ku Allah diizinkeun eta terjadi gitu. Berarti aya naon ya si Hadi? Oh gitu, mata kamar si Tria ngomong gitu. Naon maksudna kurang mah sendi oleh. Oke, Tria ku aing bere materina ieu aing salah ngomong. Oke, Tria nuhun. Nah, makanya ketika kita semua yang hadir di sini sudah pentingnya kita untuk tahu bahwa pasrah yang sifatnya menyerah terhadap keadaan itu adalah suatu hal yang sangat buruk. Tapi pasrah di mana itu adalah bagian tawakal setelah kita berusaha dan menyadari bahwa Allah selalu hadir kapan aja untuk menentukan deadline dari usaha kita. Itu baik. Kamari orang ada lain. Naon teh? Sampai jemputnya. Nya, kemarin nepikeun ka papukat ngabereskeun surat kuasa karena diblokir. Edan teh. Urang nampa perjuangan Hadi ya edan. Nah, kita harus selalu mengingatkan teman kita kalau pasrah ingat jangan pasrah menyerah. Sambil gerak. Sambil gerak. Dina urangna keripuh oge. Sebenarnya urang berkewajiban untuk menjaga minimal teman kita jangan pasrah yang menyerah. Minimal eta we heula. Ulah nepi ka babaturan urang menyerah ka
rahmatna Allah. Da aing mah tuh kieu keneh. Geus sok dibaturan ku urang mari can salat bae aing rek salat sok cicing. Saya melihat itu ceritanya dari Habib Riziknya. Oke. Ketika saha sih anu Ya udah deh, jangan usah sebut merek. Jangan terus sebut merek. Soalnya kita bagus. Oh iya. Jadi gue sebut Ari Ausman. Boleh lah. Permadi. Ngobrol diskusi duaan yang Habib Rizik, saya nyahona lain ti Habib Rizik. Nyahona ti ngelain. Ngobrol diskusi adan, saya sholat, kamu kan nggak sholat, kamu diem aja di kamar saya, tapi saya mau sholat. Artinya apa yang saya lihat? Dakwah malah maksa. Dan buat saya termasuk orang yang tidak cocok dengan pergerakan FPI, tapi saya selalu hormat sama mereka. Hanya masalah beda hukum, gitu kan. Dan saya sih lihat anjir seorang Habib Rizik nu diberitakeun mah keras, dia membiarkan ada orang di dalam rumahnya, kalau saya mau sholat dulu, kamu kan nggak sholat, diem di kamar saya. Sholat ya? Seorang semampu itu toleran. Kan bisa wae, mana yang mau sholat wae dipanggal. Da aya hakna, aya wae ada yang bisa menafsirkan seperti itu. Tapi tidak, artinya naon? Seorang yang sangat hebat dan mampu aja tahu kapasitas bahwa inti nama orang ulah membiarkan teman kita menyerah dari rahmat Allah. Kadinya unggul. Apapun profesi kita, apapun keilmuan kita, apapun kedudukan kita, apapun modal kita, ingat minimal hiji ulah orang memperlihatkan diri orang menyerah. Eta we hukum. Geus memang nyerah. Nu penting urang ulah eureun ngabaturan, urangna ulah nyerah. Bawa manehna ka bawah ku urang. Tidak menyerah untuk mencari rahmat Allah tadi. Sebenarnya solusi menu barengan mah. Ya, Soalnya mau sorangan sok stuck eta matakna maka panginten Kang Dul ke di Tasik teh. Biasa mulai membangun lagi lingkungan yang memang bisa menghidupkan lagi diskusi-diskusi yang menyenangkan gitu. Kayak kunaon Rasulullah ge sering memerintahkan untuk alaikum bil jamaah selalu untuk berjamaah gitu. Nah, itulah karena kalau kita sendiri itu seperti Gak ada lu gak rame masalahnya kan gitu kan. Jadi kudu ramean. Seperti kita dimangsa oleh serigala gitu, ibarat satu domba. Yeah. Kalau domba bergerombol gitu, serigala hiji, tapi lamun domba sendiri pasti dimangsa. Kamu mau serigala loba? Mau beak urang sakit kamar penting Dijieun we film ganteng-ganteng serigala. Bahaya. Nah ini masuk ke dalam satu fenomena sosial juga ya. Masalahnya masyarakat kita adalah masyarakat latah sekarang. Latah. Medan. Di zaman Ibrahim kan itu mah ya latah uzamanat. Bener. Nah, berhalaan. Di kita kan latahnya luar biasa. Maka mari menciptakan lingkungan yang latah nanti untuk kebaikan. Latahnya untuk bekerja keras. Latahnya untuk tidak pernah menyerah. Karena mudah untuk mempengaruhi sebenarnya, tapi baik lagi, sudahkah kita punya kedudukan untuk mempengaruhi atau belum? Nah, dari saya sekian, dari teman-teman juga sekian. Kang Fami geus beberes. Karena ada janji kemana sih? Komuji. Siap. Teman-teman, nanti kita bisa lanjutkan diskusi lagi kapan-kapan. Nanti dikabari lagi ya. Ada teman yang lainnya juga lah. Ya, karena teman sebangku mah di mana wae, kapan wae, kumaha engke, pokoknya kumaha ku Allah ditentukeun cepret. Dan ini pun tidak berencana nya, karek kamari wae mi. Ya mun rek jujur mah eta tes kamera, tes mic gitu ya. Mun rek jujur mah eta. Jadi kalian itu adalah domba-domba percobaan. Jeung make istilah domba deui. Kan tadi ngomongna domba. Ayo yang mikir domba tersesat kan. Karek ngomong nih. Oke, atur nuhun. Dan memang ini adalah forum yang tanpa guru. Istilahnya kita tidak ada yang posisikan sebagai guru. Semua harus menjadi orang-orang yang menyumbangkan suara terkait apa yang mereka tahu. Mengenai benar atau salah, mari kita kembali ke rumah dan belajar kepada guru yang memang kita tahu. Tapi di sini membiasakan suasana saling diskusi. Jadi bukan tanpa guru, karena kan majelis tanpa guru seperti tidak baik. Tapi kita hanya berbicara, tidak ada yang memposisikan diri lebih tinggi daripada yang lain. Semua murid, kita semua belajar bareng-bareng. Pulang dari sini mungkin kita bisa mengkaji lagi apa yang kita bahas. Rudet jeung si Satria ge jadi beki rudet. Jadi beki lieur sugatnya bakal dicerahkan. Jadi beki rudet aing mah. Kali we pertemuan ke aya eueuh.
Tapi ketika dicerahkan bahwa kegelisahan adalah syarat untuk mencapai hidayah, saya mungkin akan datang lagi. Emang bener ya. Tapi mau gitar aing mung. Baliknya jadi aki naon. Kang Doni atas tanya deui bari ngaduikeun saeutik naon? Ya paling intinya mah ada pasrah itu yaitu ridho dengan ketentuan Allah. Oke, kadinya nya. Jadi saya juga dulu punya pengalaman gak masuk akabri karena mungkin gak bagus buat saya gitu. Jadi ridho aja dengan apa yang ditentukan Allah. Sudah ditentukan. Pas. Oke, waktu yang membatasi dan kuasa Allah juga. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul hari ini. Dan sambil mengucap alhamdulillah kita tutup majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun jazakallah. Hatur nuhun sadayana. Makannya itu udah disiapin. Jadi kita makan dulu di sini. Pameran? Oh, bukan pameran. Tuh. Oh, bener. Aman. Aman. Sok yuk kita makan dulu. Kan tilu seni rupa, sastra, jeung nada. Kemarin ke mata kan pas sampai ngasih tahu dia kan tunjukin lah. Oh bener ngobrol. Mun misalnya aya satu pusat perhatianna eta anu paling. Eta berarti jebakan. Eta jebakan. Bahkan orang kabarudak itu ngomong IC Tria gitu kan tanda kutipnya. Karena buat kita menjaga spirit di dia dan dia mah kumpul-kumpul. Tidak ada yang dimuliakan, tidak ada yang istimewa, kabeh bareng gitu tah. Jadi bintang tamu gitu. Tapi kamera Tapi dirudekan. Ayo teh kamera tuh fokus ka mana gini. Ya gitulah. Tidak ada yang istimewa di sini mah. sekali kok sanes-sanes bade nutupkeun Di atas itu tuh, da. tapi lanjutna teh upami sa pengalaman anak perkawis pasrah atanapi urang tiasa nampi ridho atanapi kodok-kodana Allah anu karaos kusringna urang sumping ka majelis ilmu mung dalam tanda kutip majelis ilmu sanes santosna urang kedah ka masjid wae betul atanapi ka salah seorang anu kurang diangkan tiasa dipiguru tapi seperti inilah kan nu disungkeun ka Sohibul Hajat gitunya ka ayu dia sesering mungkin lah dia sesering mungkin lah Masya Allah sanes hartosa sesering mungkin ya TKP na di dia sana. Kode atasi. Bapom D. B. Agenakeun. Turing kasih. Tapi panglima. Tadi sahur Ustad Diki kumasih cara memelihara supados urang henteu futur. Innalillahi duikeun ka kufur nikmat nya kusring urang silih emutan sareng ngahiji sareng ihwan pilah kieu teras-terasan ulah duikeun ka aya jeda waktos anu nyebabkeun futur eta los insyaallah mun sakitu mun bisa kelikna kode namihan undangan tidak undangan yang tersirat ya syukran Bubur Tasik ya kali. malam bubur biasa malam Siap. Yuk kita makan ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gembira hati saya